Ular berbisa itu merayap ke kaki pelayan lalu memasuki tubuhnya. Ketika gadis itu membungkuk untuk melihat, dia tidak melihat apapun. Di saat yang sama, kapten tim keamanan muncul. Gadis itu mengira itu karena dia menyentuhnya. Jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat yang sama, satpam hotel menemukan ular piton besar muncul di luar jendela. Namun pria ini mengira satpam merusak aktivitasnya. Jadi dia segera mengusirnya. Namun saat ini penjaga itu seperti kesurupan. Dia mencekik leher pria itu lalu mengangkatnya. Saat kapten keamanan datang, dia memerintahkan satpam itu untuk melepaskannya. Mendengar perintah sang kapten, penjaga itu kemudian menurunkan pria itu. Namun dia memberitahu kapten bahwa dia melihat ular piton raksasa di luar jendela, dan memintanya untuk segera memeriksa seluruh hotel. Setelah itu, dia langsung berlari menuju balkon untuk mencari keberadaan ular piton tersebut. Tapi pria itu tidak bisa memaafkannya begitu saja. Dia memerintahkan kapten keamanan untuk menangkapnya. Namun saat itu, pelayannya berlari keluar dengan ketakutan. Dia ingin memberitahu kapten bahwa ada seekor ular di dalam bajunya. Satpam sekali lagi menyuruh kapten untuk memeriksa setiap ruangan. Tapi kapten mengira dia sedang memberinya perintah. Bukan saja tidak pergi untuk memeriksa, tapi dia juga membuat satpam itu pingsan. Namun pada saat itu seekor ular raksasa muncul di belakang. Saat ini dia berlari, tapi ular piton itu mengarah ke arahnya. Setelah berteriak, sang kapten ditelan ular piton. Kemudian ular itu mendekati satpam lainnya. Tapi sepertinya ular itu tidak ada niat untuk menyakitinya. Satpam itu kemudian dipanggil oleh tunangannya. Semua orang baru saja melihat ular piton itu. Pria kaya bahkan mengatakan hal itu kepada penjaga keamanan. Kaulah yang mengurung kapten itu. Di saat yang sama, manajer hotel juga datang. Petugas keamanan menyuruh direktur untuk segera membubarkan para tamu di hotel. Tapi direktur bilang, ada pesta besar yang diadakan di hotel saat ini. Ketakutan tidak mudah dihilangkan, tapi satpam itu tidak banyak berpikir. Dia pergi ke aula pesta dan menceritakan kepada semua orang. Pada saat ini, Mektan Tiet Chung menghadapi risiko keamanan yang sangat besar. Semua orang segera pergi dari sini. Mundur, ada apa dengannya? Jangan dengarkan dia, semuanya. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Setelah dipecat oleh ketua tim, dia bahkan tidak merasa putus asa. Orang itu hanya menyebarkan rumor palsu. Dia hanya ingin merusak pesta ini. Benar sekali, orang ini sekilas tampak seperti penipu. Dia adalah mantan suamiku. Katanya ada ular di hotel. Bahkan dia menipu kaptennya sendiri. Namun pada saat ini kaptennya telah hilang. Dialah pasti pembunuhnya. Dialah pembunuhnya. Lihat orang-orang tidak mempercayainya. Penjaga keamanan menyuruh mereka berdoa sendiri. Pada saat yang sama, seekor ular berbisa muncul di atas meja perjamuan. Pada saat ini, keadaan juga sangat kacau. Ular raksasa itu langsung berlari ke arah pesta. Lalu seseorang membawa telur ular raksasa. Begitu penjaga keamanan melihat, dia tahu sesuatu akan terjadi. Mungkin ular raksasa itu datang ke sini karena telur ini. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak menyentuhnya. Jika tidak, pasti akan terjadi bencana. Pada saat itu juga ular raksasa menerobos masuk. Semua orang mengambil kesempatan melarikan diri. Namun saat satpam tersebut berusaha kabur, kemudian dia dikurung di dalam oleh pria kaya itu. Bersembunyilah, telur itu inti masalahnya. Jangan biarkan ia memakan telur itu. Tapi pada akhirnya penjaga keamanan itu ditelan ular piton. Tapi dia masih bisa hidup di perutnya. Akankah dia berhasil melarikan diri atau tidak?